Kalau tujuan kamu cuma buat nama doang, kayaknya nggak kuat deh. Tujuan kamu untuk meraih Putri Indonesia, karena pengorbanannya juga lumayan. Hello Soft people, welcome to Softcast, Soft Media Podcast bareng your favorite host Raul. Dan hari ini Raul lagi ditemenin nih sama bintang tamu yang super spesial, super cantik dan super busy sih sama jadwalnya sekarang. Kita sambut dengan hangat Jelita Gabriela Putri. Hai Jelita, apa kabar? Buat teman-teman yang belum tahu nih, Jelita adalah seorang putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2023 dan juga merupakan top 15 finalis Putri Indonesia 2023 tahun ini. Hai Gaby, apa kabar? Hai, pastinya kabar luar biasa. Luar biasa, baik, cantik banget ya hari ini. Aduh, crownnya tuh, wah gila cantik banget, dari jauh tuh udah kelihatan gitu aura putri itu kan gitu. Gaby, boleh dong kita kenal-kenalan dulu nih? Boleh dong. Boleh dong kenalin diri Gaby dulu ke pemirsa? Boleh. Untuk teman-teman yang mungkin belum kenal ya, perkenalkan, nama saya Jelita Gabriela Putri. Saat ini saya mengemban amanah sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2023. Dan boleh ya cerita banyak Boleh. tentang kegiatan sehari-hari, apa yang Jelita lakukan saat ini gitu ya. Kalau untuk sekarang, Jelita sedang aktif untuk memprioritaskan kuliah, terus juga beberapa kegiatan di samping itu tetap menjalankan sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan dan juga beberapa kegiatan lainnya, serta Jelita sekarang sedang aktif menjalankan bisnis dan juga advokasi dari Jelita di platform Digi Health dan juga bisnis di food and beverage dan juga digital marketing. Oke, keren banget sih. Full ya, full time job ya sekarang. Full time job banget sih. Dan harus semua juga. Jadi kuliahnya jurusan apa nih? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Di sisi lain punya bisnis ya? Bisnis juga. Digital marketing Dan kemarin ya? juga food and beverage. Keren banget. Food and beverage-nya apa sih? Kuliner dong. Kuliner. Makanan khas Palembang. Pempek. Boleh dong, disebut dulu. Apa deh? Pempek Sampai sama sana boleh. Kuliner enggak? Enggak dong. Itu ini ya bisnis. Ya, Bisnis bisnisnya sendiri dari ya? Gaby sama Dari Gaby. ini sebenarnya bisnis keluarga. Hmm. Karena mama papa kan memang dari apa ya, dari muda, dari kecil, dari lahir bahkan emang tinggalnya di Palembang dan memang keturunan Palembang. Jadi kita itu lidahnya tuh lawang memang. Ya, kita cobalah jualan pempek ini, ternyata Entrepreneur. banyak. Mama papa emang mama papa ya? Mama papa emang entrepreneur dan anaknya ngikut. Ikut. Gaby, kalau boleh tahu Gaby itu berapa bersaudara sih? Kalau Gaby 4 saudara, Empat. dan Gaby anak pertama, wanita satu-satu. Wanita satu-satunya. Seperti sisanya 3 laki-laki semua. Laki-laki semua. Umur berapa tuh? Ada yang masih kuliah, terus ada yang baru masuk SMA, Oke. terus juga ada yang SMP yang baru masuk juga. Baru masuk juga ya. Boleh dong diceritain dikit nih tentang masa kecil Gaby itu gimana sih? Boleh dong. Jadi kalau masa kecil, mau cerita tentang masa kecil udah pasti apa ya, ingetnya yang seru-seru banget gitu loh. Karena dulu tuh bisa disebut Gaby tuh bolang. Bolang nih. Iya. Gede Bocah jadi putri tua. ya. Gede jadi putri. Coba dong ya cerita dikit ya. Iya, karena dulu kan tinggalnya di daerah Perumnas tuh dulu masih rawa-rawa gitu. Jadi kalau kita mulai dari subuh tuh kita sering jalan, jogging bareng sama teman-teman. Terus habis dari situ kita kayak menyelusuri tempat-tempat yang kayak kita belum pernah lihat gitu kan. Itu kayak seru banget. Terus sore-sorenya juga kita kayak main bola. Terus main bola loh. main bola kita. Wah, luar biasa putri Indonesia kita satu ini. Iya, kita pokoknya cari kegiatan yang seru, main tuker-tukeran Tinder, oncat. Kan kalau anak zaman dulu ya nggak main gadget gitu kan, Dulu mainnya game. interaksi kayak gitu ya langsung. Iya, benar-benar apa ya, seru banget sih kalau zaman dulu ya. Ada dulu tuh kita kan dulu ngaji. Oh iya, ngaji dong, alhamdulillah. Ada Quran ya aku nih. Aku TPA dari SD, terus aku tuh kayak bukan bener-bener murid teladan TPA aja, aku pernah bolos. Pas bolos tuh aku kayak main ke suatu desa di daerah Perumnas, masih rawa-rawa. Terus ngeliat ke daerah sungai-sungai gitu, karena mungkin bolos ya, kayak durhaka mungkin sama orang tua karena bolos ngaji. Jadi pas aku lihat sungai tuh kayak apa tuh, masuk ke dalam sungai, nyebur masuk ke Tenggelam sungai. nggak deh, tenggelam ya? Nggak tenggelam, alhamdulillahnya nggak tenggelam. Cuman serunya tuh kayak kita
bersin sendiri di pinggir pinggir sumur orang. Itu kan kayak kegiatannya seru banget ya, seru banget, ada cerita zaman dulu gitu. Nah terus grow up Gaby sebagai tiba-tiba mau ikut dunia pageant tuh gimana sih story-nya? Iya, ini mungkin berawal dari setelah masuk ke kuliah ya, karena makin kesini kan makin terlihat sisi femininnya. Udah mulai ditinggalkan sisi bolang-bolangnya jangan dulu. Mama udah bilang pas dia masuk SMP, jangan main keluar lagi. Hitam nanti kan mulai ya? Emang hitam dulu. Dulu tuh kan kayak kita main keluar terus segala macam. Tapi karena mama jaga banget pas SMP nggak boleh main keluar lagi, terus banyak di rumah karena anak cewek, perempuan satu-satunya ya dijaga banget ya. Jadi dijaga sama mama, disuruh bersihin muka pakai ini pakai itu kayak gitu. Dan akhirnya pas kuliah tuh kayak melihat teman-teman ada yang ikut pageant. Awalnya kan ikut Kuipu Pensi Banyuasin gitu. Tahun berapa tuh? Tahun 2019 pertama kali ikut pageant ya. Iya. Habis itu dari Kuipu diutuslah ke Putri Otonomi Indonesia. Nah dari situ tuh kebuka tuh mata dan pikirannya, wah ini tuh luas dari dunia pageant ini. Dari dunia pageant ini kita bisa kenal banyak orang, sampai ke RI 1, RI 5 kita bisa kenal lewat dunia pageant. Maksudku ini satu peluang yang kayak gak bisa dilewatkan, dan ini suatu kesempatan yang kita bisa masuk di situ dan kita bisa meraih kesempatan melalui pageant. Jadi menurut Gaby dunia pageant ini membuka peluang ya? Membuka peluang banget. Selagi kita bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Dapat banyak teman Gaby sama Putri Indonesia? Pastinya. Seru banget ya, kayaknya kita bakal ngulik lebih lanjut nih tentang grand final dan juga sama masa karantina Gaby di Jakarta ya. Oke. Nah sebelumnya itu gimana sih perjalanan dan juga persiapan Gaby nih selama mengikuti Putri Indonesia kemarin? Ya, kalau mau cerita tentang perjalanan banyak suka dukanya ya. Ada air matanya, ada tawanya juga. Ada nangisnya juga ya? Ada pastinya. Iya. Iya persiapan sih banyak banget pastinya ya. Mulai dari cara berbicara yang diperbaiki, dari cara berpikir, penampilan, dan persiapan yang mendetail, kostum, pakaian, make up segala macam. Itu kayaknya memang wajib banget dipersiapkan untuk seseorang yang ingin masuk ke dunia pageant, terutama pageant yang prestige di Indonesia, Putri Indonesia. Jadi kemarin memang banyak banget persiapan yang harus disiapkan. Tapi kalau mau mengulik untuk persiapan dari Putri Indonesia Sumatera Selatan, untuk public speaking sebenarnya Gaby di Putri Indonesia Sumsel kemarin kan sempat belajar juga kan sama salah satu mentor yang ada di Sumatera Selatan. Tapi pas masuk ke pusat untuk Putri Indonesia, Gaby itu mulai belajar sendiri untuk public speaking. Otodidak public speaking. Mulai nonton YouTube aja cara berbicara, terus bahasa Inggris juga. Sebenarnya kan pengen banget les atau gimana, cuman memang waktu atau kesempatannya mungkin belum dapat, jadi kita belajar otodidak juga melalui YouTube. Itu cukup dengan YouTube ya? Nggak cukup juga. Tapi sebisa mungkin dimaksimalkan. Karena jadi otodidak ya. Otodidak sih ada struggle-nya itu luar biasa ya kemarin. Struggle banget. Banget struggle. Tapi fun sama journey-nya ini. Karena aku mikirnya ini seumur hidup sekali, aku nggak boleh bawa ini beban. Jadi aku harus having fun. Harus fun ya. Apalagi pas karantina aku sama sekali kayak aku nggak mau ini aku ambil beban. Aku takut nyesel nanti kalau aku udah selesai Putri Indonesia itu seumur hidup sekali nggak bisa ngulang lagi. Jadi benar-benar harus di-prepare semuanya ya. Prepare, dan aku harus tetap having fun. Aku senyum terus. Aku bahagia. Walaupun nangis, nggak fake. Walaupun aku nangis di belakang atau aku sedih atau aku mikirin, aduh ini banyak banget jadi semacam. Tapi aku saat aku perform, aku bener-bener ngerasa bahagia karena aku takut ini cepet selesainya dan aku ngerasa nyesel aku nggak having fun. Betul. Tapi fun banget ya karantina kemarin ya. Berapa lama kan kemarin karantina? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Itu berarti sama Jakarta. Karantinanya berapa lama tuh? 1 minggu. Berarti total 3 minggu di Jakarta ya. Karantina sama karantina Kalau itu totalnya 2 minggu. Grand final 1 malam. 1 malam tanggal 19. Selanjutnya selama karantina Gaby satu kamar sama Farhana, Jawa Barat. Juara 1 ya Kak Farhana. Iya, Kak Farhana. Di Amanah. Gimana satu kamar sama roommate-nya? Aduh banget ya pasti ya, aku lihat dari Insta-story-nya. Kita nggak nyangka. Kan awalnya kan bener-bener kayak kita yang ya nothing tulus aja lah ya. Ngelakuin apa aja yang sebaik mungkin, kita nggak terlalu berharap aduh mau juara ini.
Yang penting kita ngelakuin yang terbaik sebisa mungkin gitu kan. Ya karena kita sekamar tuh kalau udah pulang, tapi aku senengnya sekamar sama Kak Farhana, aku udah bilang Kak aku seneng banget sekamar sama Kakak, saling melengkapi. Jadi misal aku pagi-pagi kita bangun kan bareng, misal Kak Farhana selesai duluan, dia langsung ke tempat sarapan, dia bawain aku sarapan. Iya, dan saling melengkapi. Misal aku Kak Farhana nggak ada ini, nggak ada barang apa, aku bilang Kak ada ini, gitu kayak saling melengkapi. Kooperatif banget ya Kak, bareng ya sekarang tuh. Biasanya emang tidurnya begadang nggak sih kalau untuk karantina kayak gitu? Kita tuh nggak mau begadang, tapi mau nggak mau harus begadang. Mau nggak mau harus begadang ya? Karena koreografi bareng Mas Panca itu baru selesai di paling cepat selesai jam 1, paling lama selesai jam 2. Kita bersih dulu karena aku tipe yang mandinya malam, jadi kayak besok pagi tuh aku langsung make up, langsung prepare baju segala macam. Nah kalau malam tuh aku biasanya mandi dulu, keramas, keringin rambut, top, terus besok pagi tuh ya kayak aku tadi bilang, kalau malam udah fitting dulu baju besok mau apa gitu. Jadi biasanya tidur jam 3, bangun jam wajib bangun itu paling lama di jam 4:30. 2 jam setengah. Luar biasa ngantuk banget gak sih pagi-pagi? Paginya pembekalan. Nah ini ujiannya. Pembekalan kan. Gimana tuh sambil ngantuk-ngantuk kah? Kita tuh kebanyakan kayak udah mata. Tapi harus tetap baik. Oke, tetap harus lay ya. Harus lay. Tetap. Tapi ada yang nggak ketahan juga, ada yang kayak ke toilet. Tidur bentar di toilet gitu. Super nap. Ya. Quick nap lah ya, quick nap. Kalau kita super kayaknya. Super nap ya. Cepet banget. Karena 3 menit aja. 3 menit aja cukup gitu. Cukup dulu. Aku nggak kebayang sih ngantuknya kayak gimana itu artinya. Terus gimana nih kayak pengalamannya, boleh dong diceritain dikit tentang selama karantina kemarin gimana sih? Iya, kalau selama karantina ya, yang kita takutkan tuh adalah kemarin kan sempat juga nanya sama Kak Berli, Kak gimana Kak pas karantina? Kita kan udah ngeliat tuh sebelum karantina dar ya, orang posting foto ini itu kayak wow cantik banget, persiapannya oke banget, videonya ininya segala macem tuh kayak ngerasa lebih dari kita semuanya. Tapi Kak Berli saranin ke aku kayak jangan melihat itu, karena saat karantina kita tuh kayak bisa menyetarakan diri dengan teman-teman semua. Jadi dengan kita punya kemampuan komunikasi, kita tulus ke orang, kita senyum, kita menyebarkan aura positif, itu bisa menyetarakan diri kita dengan orang-orang yang lain. Betul, yang penting mungkin sebagai putri itu kita nggak lepas dari 3B ya. Iya, beauty, brain, and behavior. Kalau menurut Gaby sendiri itu cantik tuh apa sih? Kalau cantik itu udah pasti penampilan sebenarnya nggak nomor 1, karena cantik itu dipancarkan dari dalam. Betul. Jadi kalau kita punya tindakan yang baik ke orang terutama, itu menurut aku bisa menampilkan sisi cantiknya kita. Banyak cewek cantik banyak, kita bisa bikin cantik, bisa. Tapi kalau emang dari hatinya udah baik, cara dia ke orang baik, itu akan terpancar sendiri aura positifnya. Beda, bener-bener beda. Kita bisa lihat aura orang melalui tindakan kebiasaan yang dia bangun sehari-hari. Aura nggak bisa bohong ya. Aura nggak bisa bohong. Selama karantina kemarin gimana? Aura teman-teman oke semua kayaknya ya? Aku merasakan aura positif. Jadi semua. aku pun teman-teman lempar aura positif, aku pun melempar hal yang sama. Feedbacknya tuh bagus banget sama. ya. Jadi kita selama karantina nggak ada yang terbebani dengan teman. Kita terbebani dengan waktu tidur. Tapi teman-teman fun semua ya. Fun banget. Having fun. Kita di bus karaoke bareng, joget-joget bareng. Ternyata di depannya yang kayak kita di depan kalem, manis sebagai gitu. Seorang putri Slay, menjaga gitu. sikap. Tapi kita di bus, having fun yang nyanyi-nyanyi, joget-joget, keren. Seru banget sih pasti ya selama masa karantina kemarin. Gaby kemarin ikut Putri Indonesia ini tujuannya apa sih? Iya, kalau tujuan seperti yang Gaby sampaikan di awal tadi, karena Gaby melihat ini adalah platform yang bisa membuka peluang emas buat kita kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Betul. Terutama relasi ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa di umur 21, siapa yang bisa kenal atau siapa yang bisa berkomunikasi langsung dengan ketua MPR, bahkan presiden. Betul. Itu suatu
apa ya, kesempatan yang luar biasa loh, Luar Kak. biasa ya. Gaby baru 21 tahun loh. Iya, dan Keren itu banget menurut sih. aku suatu kebanggaan dan suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu aku bersemangat banget nih untuk Betul, menjalin betul. relasi yang lebih luas lagi. Dan menurut aku Putri Indonesia ini adalah suatu platform yang bisa bikin kita berkembang lebih baik lagi. Cara ngomongku tuh kalau mau dibandingin dulu dan sekarang beda. Karena aku ikut pageant, diharuskan mau nggak mau cara berbicaranya tertata, cara berbicaranya sebaik mungkin, ya alhasil diri kita berkembang. Nah ini suatu kesempatan yang orang lain mungkin nggak semuanya dapat. Jadi ini adalah suatu alasan Jelita untuk ikut ke dunia pageant, untuk mengembangkan potensi diri dan juga ingin meluaskan relasi. Luar biasa. Seperti itu. Jelita. Aduh, keren banget jawabannya teman-teman. Aduh, terus ketika Gaby di karantina, Gaby masuk grand final, Gaby ini ya dapat predikat top 15 ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget sih top 15. Gimana Gap perasaannya dapat top 15 kemarin? Kaget. Kaget ya? Kaget. Ya. Tapi aku ngeliat emang banyak sih yang kayak di Instagram kan kesebar tuh kayak top picks di pageant Iya, hot page picks, gitu, hot picks ya. Gaby tuh selalu masuk loh guys. Oh, Keren banget Jelita Karau, Gabriela Putri ini karau. emang. Kita nggak salah sih ini pilihannya memang keren. Nah, Gaby untuk teman-teman yang kira-kira tertarik untuk join dunia pageant, kira-kira apa sih yang harus disiapin? Mental. Pertama kali yang harus disiapkan adalah mental. Karena kalau fisik banyak yang lebih cantik. Mental dulu. Jadi kalau kita udah punya mental untuk berkompetisi dengan hati yang tulus, insya Allah tuh ada aja jalannya. Kalau kita bisa menempatkan diri juga, menurutku mental sih yang Mental pertama harus dulu. disiapkan. Karena kalau misalnya gini Kak, persiapan kan berat banget ya. Kalau kita mentalnya kurang atau nggak kuat, kita mungkin udah give up sebelum kita bertanding. Nah balik lagi ke mentalnya dulu disiapin. Terus harus jelas tujuan kamu ikut ini apa. Kalau tujuan kamu cuma buat nama doang, kayaknya nggak kuat deh. Tujuan kamu untuk meraih Putri Indonesia, karena pengorbanannya juga lumayan. Jadi harus tujuannya dulu apa yang kuat, terus baru kamu siapkan mental kamu pasti bisa atau enggak gitu kan untuk menjalani ini. Kamu komitmen, habis kamu komitmen baru kamu jalankan detail-detailnya gitu. Oke, yang penting mental dan komitmen di awal ya. Dan yang paling penting kalau udah ikut kompetisi harus having fun, jangan dianggap beban dan jangan ngincer menang. Nothing tulus. Kalau ngincer menang ini ya agak Kalau ngincer menang kita nggak dapet, stres agak sedih kalau nggak Iya. menang pasti. Terus ya. juga kalau kita ngincer menang, kita cuma fokus ke gimana nih cara bisa dapetin juara satu. Akhirnya peluang di sekitar kita nggak lihat. Teman-teman sekitar kan ini juga peluang kan. Betul. Untuk membuka jalan rezeki. Kita membangun pertemanan itu kan suatu hal yang penting. Nggak cuma tentang menang. Betul. Di dalam suatu kompetisi. Jadi menurut aku tetap merasa senang, having fun, santai aja, jangan kayak ngebet banget mau menang. Itu juga ambisi boleh, tapi Ambisi jangan terlalu. boleh. Jangan sampai juga mengikut orang lain ya. Iya, Sengaja dan nggak tidak boleh. sengaja nggak boleh ya. Tetap Karena harus teman having fun, betul. punya teman itu nomor satu untuk buka pintu rezeki. Betul, apalagi di dunia pageant ya harus saling support ya sebenarnya, Harus sebagai saling sesama support. putri. Behavior yang baik kan harus begitu ya sebenarnya, kooperatif kayak gitu. Ya. Kita juga ramah ke orang-orang gitu ya Gap ya. Women support women. Women support women. Pride. Nah, Gaby, visi misinya apa sih setelah ikut kegiatan Putri Indonesia ini? Iya, kalau visi misi tentunya sudah jelas ya dari Jelita mengikuti Putri Indonesia Sumatera Selatan dengan komitmen untuk meningkatkan literasi digital yang ada di Sumatera Selatan, dan kalau bisa ya bisa meningkatkan literasi digital di seluruh Indonesia melalui platform yang Jelita bangun, DigiHelp. Sebenarnya sebelum ini kan memang awalnya gabung nih dengan Helpy Marketing. Tapi setelah Gaby pikir-pikir, Helpy Marketing ini kan suatu bisnisnya Gaby yang profit. Betul. Nah, gimana kalau Gaby bangun satu platform lagi yang memang non profit yang bisa ngebantu para UMKM. Nah, inilah yang namanya advokasi Gaby dengan platform DigiHelp yang bertujuan untuk mempromosikan bisnis secara luas dan tertarget, yang tujuannya ini adalah meningkatkan pendapatan dan juga perekonomian secara nasional. Boleh dong Gaby di-share dong sosial medianya kira-kira apa sih buat Ya. teman-teman yang kepo? Kalau untuk sosial media advokasinya Gaby boleh di follow DG_help.
Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Gaby. Jelita. Promosi ya. Jelita Gabriela Jelita ya. Gabriela. Gabriela gimana tuh spellingnya? Jelita Gabriela. Di follow back ya nanti ya, teman-teman. Follow dulu. Follow dulu tapi ya. Oke, berarti selama advokasi Gaby udah nyiapin banyak juga ya. Iya. Apa aja nih lumayan. yang progresnya gimana nih untuk advokasi Gaby? Kalau untuk advokasi udah pasti kita melakukan sosialisasi. Selain sosialisasi kita lakukan seminar juga karena Gaby tuh ada ide banyak banget UMKM tuh yang pengen sharing tentang bisnisnya mereka, kurangnya apa, butuh bantuan apa, tapi mereka nggak ada wadah untuk sharing hal itu. Nah akhirnya Gaby sampaikan ide ini ke tim yang memang mereka berpengalaman di dunia literasi digital ini, digital marketing. Mereka sarankan, oh kita hadirkan narasumber yang praktisi di bidang-bidangnya, dan kita hadirkan juga pelaku UMKM yang memang mereka punya problem yang pengen meningkatkan aset digitalnya mereka. Akhirnya kita bikinlah suatu acara kemarin di Soma itu tentang literasi digital, dan kebetulan juga saya MC-nya. Kebetulan banget ya. Kita sering ketemu sih sebenarnya. Iya, gimana acaranya menurut kakak? Seru banget sih kemarin juga, narasumbernya luar biasa ya. Menurut aku materi yang disampaikan bener-bener singkat, padat, jelas gitu. Iya. Terus kita ada makan-makan juga pulang ya. Itu udah pasti. Udah pasti. Nah, dan Gaby tuh merasa terharunya setelah acara karena saat acara itu nggak nyangka audiens yang hadir itu memang sesuai target yang kita inginkan, malah melebihi target. Ada satu kepala sekolah dari SMK di Kota Palembang yang hadir, yang tujuannya adalah mulia. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dari siswa-siswi mereka untuk menyerap tenaga kerja. Maksud Gaby untuk menyalurkan tenaga kerja yang ada di SMK mereka. Dan mereka mencari ilmu melalui seminar yang Gaby hadirkan. Ini suatu hal yang bikin hati Gaby tersentuh dan makin bersemangat untuk menjalankan advokasi ini. Begitu, keren, amazing. Ini ya yang kemarin aktif bertanya dan ini ya, kasih saran juga, minta saran ya. Iya. Udah ketemu lagi Gaby sama kepala sekolah. Karena baru selesai karantina ya, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin bisa komunikasi kembali. Bakal kooperatif, bakal kolaborasi sepertinya sama SMK ya. Iya, SMK ya Gaby? SMK. Oke, keren banget sih. Harus sih teman-teman juga harus ngikutin ya, tetap Journey Gaby. Jangan lupa untuk di-follow Instagramnya tadi, jangan lupa teman-teman. Jangan lupa. Nah, selain advokasi Gaby, apalagi sih yang kegiatan Gaby ke depannya tuh? Selain advokasi. Kalau untuk kegiatan ke depan sudah pasti kuliah ya, Kak. Itu kuliah yang utama, terus juga beberapa pekerjaan yang menunjang karir. Karena Gaby memang minatnya di dunia presenting, modeling, itu mungkin kegiatan yang seperti itu juga akan terus berjalan. Dan Gaby masuk ke dunia influencer. Gaby tertarik banget untuk dunia influencer ini karena gak harus jadi selebgram. Kita cukup menginfluence orang pun kita bisa memberikan dampak yang positif untuk banyak orang. Nah ini Gaby tertarik banget dengan dunia influencer. Dunia influencer berarti balik ke dunia entertainment gak sih? Entertain ya. Emang awalnya tuh Gaby pengen di dunia entertain ya dari awal? Iya, karena sebenarnya pengen masuk ke dunia ekonom. Tapi karena makin kesini kayaknya passion yang terlihat itu ke dunia entertain, jadi kayak jalanin aja dulu lah apa yang di depan mata gitu. Tapi harus siap ya kalau di dunia entertain tuh ya. Harus siap mental. Harus siap mental, siap waktu, siap juga kayak ya sebagai public figure ya kita nyebutnya. Selalu tegar, selalu ceria ya. Iya, selalu bahagia. Harapan Gaby ke depannya sih apa sih, milestone Gaby, boleh nggak diceritain dikit ke penonton? Ya, untuk kalau harapan untuk diri sendiri, tentunya Gaby berharap diri Gaby harus selalu rajin belajar, makin semangat, makin haus belajar, dan makin berkembang setiap harinya. Dan yang paling terpenting menurut Gaby, manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi Gaby berharap banget diri Gaby ini bisa menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang. Keren banget, boleh dong aplausnya teman-teman di studio. Wah, keren banget. Gaby boleh dong kasih kita closing statement nih buat teman-teman dan juga penonton setia dari South Media. Oke, boleh. Mungkin ini tentang penampilan fisik boleh ya, karena kayak banyak yang mendiskriminasikan kecantikan itu, kayak pipi tirus, harus ada standarisasi. Sebenarnya cantik itu what you do, apapun ada yang di diri kamu dan kebaikan apa yang ada di diri kamu itu cantik. Jadi aku ingin berpesan kepada semuanya
bahwa cantik itu berasal dari tindakan yang positif, bukan hanya dari penampilan luar yang menawan. Maka dari itu saya mengajak semua wanita untuk meredefinisi arti kecantikan dan juga memperluas pemahaman kita mengenai kecantikan sejati dan terus memperkuat karakter diri dan juga kemampuan diri. Terima kasih. Keren banget Gaby, terima kasih Jelita Gabriela Putri udah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih ya Gaby, dan terima kasih juga buat teman-teman yang setia buat menonton Shotcast hari ini. Sebentar Karau. Apa nih? Ini kalimat terakhir boleh ucapan terima kasih? Boleh dong, boleh. Ayo kita dengerin dulu. Iya, Jelita mengucapkan terima kasih banyak untuk Yayasan Putri Indonesia yang sudah mensupport journey-nya Jelita selama ini, dan juga Mustika Ratu serta Kreatif Vistara Media Sriwijaya yang pemegang lisensi Sumatera Selatan yang telah mendukung Jalan Jelita, juga Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Palembang, Sumatera Selatan yang juga mendukung jalannya Jelita, serta Mama Rini Dato Ama serta kakak yang telah mensupport semua jalannya Jelita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah support Gaby ya, udah dukung journey Gaby dari awal hingga kemarin grand final ya. Luar biasa banget teman-teman. Terima kasih juga ya Gaby udah hadir hari ini, dan juga teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman semua di rumah, jangan lupa follow, subscribe di akun YouTube kita di The South Media di Instagram atau di YouTube kita South Media. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Bye.